damai, sukacita bagi seluruh pemirsa. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Aku diberkati, engkau diberkati, kita semua diberkati. Mana tangan-tangan yang diberkati? Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua diberkati Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan Yesus? Angkat tangan saudara-saudara. Amin. Siapa yang disembuhkan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Amin. Saya. Siapa yang dikasih Tuhan Yesus? Saya juga dan Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Aku diberkati, kita diberkati, semua diberkati. Amin, 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 amin. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Rekan-rekan hamba Tuhan, penatua-penatua, pastor, pendeta, dan seluruh jemaatnya, pengurusnya, semua diberkati Tuhan. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kita semua diberkati Tuhan Yesus. Sangat terberkati. Hari yang baru memuji Tuhan, hari yang baru diberkati Tuhan, hari yang baru penuh rahmat, kasih setianya, baru setiap pagi dicurahkan dan tidak pernah berkesudahan. Siapa yang mengalami kesembuhan, sukacita, dan berkat-berkat rohani melalui pelayan ini, mana tangan-tangannya? Ucapkan bersama-sama. Kita diberkati, kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang aktivitas melayani, sampai bobo, semua kita diberkati. Engkau diberkati, sepanjang hidupmu diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, engkau diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan Yesus. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua disayang Tuhan Yesus. Aku diberkati, katakan, sepanjang hidupku diberkati. Kamu juga saat bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Aku diberkati, kita diberkati, semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya diberkati,
keluargaku diberkati, kalian diberkati, Bapak Ibu sekalian juga, semua keluarganya, pelayanannya diberkati, kakek-kakek maupun nenek-nenek, tua muda, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati. Yeay. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, sejak bangun pagi hari, siang aktif pelayanan, saudara-saudara, sampai malam diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Yes. Siapa yang diberkati? Saya. Siapa yang memberkati? Tuhan Yesus pastinya dong. Yes. Amin. Yeah. Keren banget saudara-saudara. Hari yang baru kita sudah mengucapkan pujian bagi Tuhan, menyatakan iman, dan percaya Tuhan Yesus memberkati. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ini hidup. Dan ketika kami hidup dalam firman-Mu, buahnya sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan, kebaikan, kasih sayang Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan kembali mendengarkan surat cinta dari Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, tempatnya maha tinggi, kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkati Tuhan Yesus, bersama saya katakan, Amen! Yeay! Cayo! Ayo Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama membuka, membaca, merenungkan, mendengar sabda firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8, ya. Kita melihat dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana perikopnya berjudul pelayanan kasih. Pelayanan kasih. Pelayanan kasih. 2 Korintus pasal 8. Kita lihat lebih dahulu ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Judulnya adalah pelayanan kasih. Bapak Ibu terkasih, ada orang-orang yang hanya membaca firman atau hanya menghafal firman, atau barangkali hanya mengajar firman. Tetapi belum semuanya yang menghidupi firman itu. Padahal menghidupi firman itu buahnya luar biasa loh. Lebih daripada sekedar kita hanya tahu, baca, menghafal, mengerti, atau mengajarkan. Menghidupi firman itu buahnya luar biasa loh. Apa yang akan Pastor Andy share ini terinspirasi dari jemaat di Makedonia, saudara-saudara. Bagaimana mereka yang ada pergumulan, ada tantangan, tetapi karena mereka menghidupi firman, mereka bisa tetap menjadi berkat, ada pelayanan kasih, bisa berbagi kasih, luar biasa. Inilah buah-buah dari firman yang dihidupin. Barangkali hari-hari ini, ya secara khusus pastor banyak sekali mendapat serangan dari orang-orang, termasuk orang-orang yang seiman. Tetapi biarlah semua itu sudah ada yang mengaturnya. Tapi sementara saya hari-hari ini mengajak seluruh pemirsa dimanapun berada yang terkasih, mari kita terus melakukan firman Tuhan.
Biar orang sibuk untuk menjatuhkan Bapak Ibu, mungkin dunia kerjamu, pelayananmu, keluargamu. Kita tetap fokus berbuah, buah, dan berbuah. Firman ini akan terus menghidupkan kita dan merangsang kita untuk hidup berbuah dari firman Tuhan. Selamat mendengarkan Pesan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi, kurang lebih gambarannya, keadaan jemaat di Makedonia, ini mereka dalam sebuah pencobaan. Dan pencobaannya ini berat, Bapak Ibu. Kira-kira bisa membayangkan pencobaan yang berat seperti apa. Ditambah lagi mereka juga ada di dalam berbagai penderitaan. Ada pencobaan, pencobaannya berat, ditambah lagi penderitaan. Tetapi, karena firman itu tidak cukup hanya dipelajari, dan juga firman bukan dipakai untuk menyerang satu dengan yang lain ketika kita berbeda pandangan. Saya memegang prinsipku, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangankan satu atap, atapnya Kristus, kamarnya beda-beda. Ada Advent, ada Katolik, ada Protestan. Beda atap saja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini firman yang saya baca dan saya hidupin. Dan firman ini keren. Kita tidak punya waktu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita juga tidak harus bentrok karena perbedaan. Terimalah satu dengan yang lain dalam kesamaan, bukan karena perbedaan. Kalau mau cari perbedaan, banyak, saudara-saudara. Dan itu celah besar untuk kita saling menyerang. Dan itu bukan buah daripada firman Tuhan. Kalau kita harus menegur, tegur dalam kasih, bukan dalam cacian, bukan dalam makian. Jemaat Makedonia, saudara-saudara, ketika dalam pencobaan yang berat, bahkan ada penderitaan. Luar biasa. Firman itu hidup. Sama-sama katakan, firman Tuhan hidup. Di mana? Di hidup Anda, di hati Anda, di pikiran Anda, di jiwa Anda. Maka mereka tetap bersuka cita. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun, ini dia. Meskipun jemaat Makedonia waktu itu sangat miskin. Wow. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Meskipun mereka sedikit kekurangan, tapi mereka tidak berhenti memberi. Wow. Sekalipun mereka miskin, namun mereka tidak menjadi pelit. Mereka tetap bermurah hati. Kira-kira itu bahasa yang bisa kita cerna, lebih ringkas, lebih simpel, lebih mudah. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Sekalipun mereka dalam pencobaan yang berat dan penderitaan, mereka miskin, tetapi jemaat Makedonia, kenapa Pastor terinspirasi membagikan ayat ini, saudara-saudara? Karena sekalipun mereka keadaan itu, mereka tetap memberi, mereka tetap bermurah hati, mereka tetap membantu pelayanan kasih menurut kemampuan mereka yang luar biasa. Bahkan melampaui, melebihi kemampuan mereka. Apa yang mendorong manusia yang kurang tapi punya hati memberi? Firman yang hidup.
Karena sebetulnya kalau mau terus terang, manusia banyak yang dasarnya ya pelit. Tapi ketika firman yang dibaca, dia dengar, dia renungkan, itu hidup berbuah. Pasti orang itu berubah. Yang tadinya pelit, didorong kasih. Kasih agape. Kasih Kristus yang tanpa syarat. Mereka bisa memberi. Bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Wow. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Luar biasa. Bahkan jemaat ini memohon, meminta diberi kesempatan ikut ambil bagian melayani Tuhan dan sesama dan hamba-hamba Tuhan. Mereka punya alasan. Saya lagi sibuk cari uang karena kekurangan. Saya harus lebih banyak bekerja karena saya butuh nafkah. Tetapi jemaat Makedonia ini keren. Mereka dalam keadaan yang sulit, mereka tetap memberi. Mereka dalam keadaan ada cobaan, ada penderitaan, mereka tetap memohon diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, melayani, membantu hamba Tuhan, melayani sesama. Wow, wow, wow. Ayat yang ke-5. Bahkan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan, juga kepada kami, atau hamba-hamba Tuhan. Kita sekarang melihat ayat 7 sampai ayat 9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Nah, di sini saudara-saudara, pastor hamba Tuhan mau ingatkan kepada seluruh rekan-rekan hamba Tuhan. Kita jangan hanya kaya dalam pengetahuan teologi, tetapi kita tidak kaya dalam perkataan yang bijak, perkataan hikmat, perkataan baik, perkataan lemah lembut. Kaya dalam iman, jangan kita hanya kaya dalam teori. Iman itu adalah praktek. Iman itu adalah praktek. Iman itu adalah praktek. Dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita juga harus mencontoh buah iman dari jemaat Makedonia. Mereka dalam kekurangan, tapi tidak miskin kasih. Hari ini dunia bukan miskin uang, tetapi kurangnya kasih. Hendaklah kita juga kaya di dalam pelayanan kasih. Apa itu pelayanan kasih? Berbagi kasih. Membagikan kasih, membagikan tawa, membagi kebahagiaan kepada sesama kita manusia. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan
kamu. Pastor sering memakai istilah dari saudara-saudara kita yang muslim, ikhtiar. Jadi banyak kesaksian dari saudara kita muslim berkata, pastor ini ikhtiar. Ikhtiar itu kira-kira yang pastor pahami, membantu sesama tanpa pamrih, melakukan kebaikan, atau kita bahasakan suka berbagi kasih. Dan saya bersyukur banget hari ini berkesempatan untuk mendapatkan rema dari jemaat Makedonia ini. Luar biasa. Mereka miskin padahal. Mereka juga dalam keadaan ada penderitaan. Mereka juga dalam kesusahan. Mereka dalam pencobaan. Tapi pun demikian tidak menyurutkan mereka untuk hidup jadi berkat. Ini sebuah keteladanan yang luar biasa. Sebuah keteladanan yang luar biasa. Maka patutlah kita teladani buah daripada firman yang mereka hidupin. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini sering kali suarakan rekan-rekan hamba Tuhan, pengkhotbah ketika sedang berkhotbah, membawa renungan. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus Kristus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita ini loh yang miskin diperkaya oleh karena anugerahnya. Semua sudah tahu, kalau belum tahu ya baru dengarlah. Lihat, Tuhan Yesus sudah lakukan itu. Sekarang kita baca ayat 13, 14, dan kita tutup ayat yang ke-15. Masih dari 2 Korintus pasal 8, ayat 13, 14, dan 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi ketika kita bisa membantu sesama, ada hal yang lebih mulia daripada sekedar kita berpikir supaya orang terbantu. Tetapi supaya ada keseimbangan. Hatimu itu nggak serakah. Jadi dengan kata lain, saat kita berbagi kasih, itu menolong diri kita sendiri supaya hati kita ini tetap in control, tidak serakah. Karena hati manusia ini memang cuma sekepal telapak tangan seperti ini. Kalau tidak dikontrol, ratusan hektar tanah pun bisa masuk di hati yang cuma sekepal tangan ini. Ratusan ruko, puluhan rumah, harta benda yang banyak, yang kalau ditampung mungkin luasnya berapa ratus kali berapa ratus. Tapi kok aneh, bisa masuk di hati yang kecil ini. Makanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan memberi atau kehidupan serakah. Jadi waktu kita berbagi kasih, itu bukan cuma sekedar bisa melihat saudara-saudara kita tersenyum, tetapi kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri daripada keserakahan. Sebab kamu dibebani, ayat 13 ya,
bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, balancing. Terlalu miskin juga tidak baik, nanti orang menghina Tuhan dalam kemiskinanmu. Terlalu kaya juga bahaya, nanti bisa sombong dan melupakan Tuhan. Jadi kalau kita mau bermegah, bermegahlah dalam Kristus, dalam Tuhan saja. Karena kalau mau lihat kurang atau lebih, tidak ada habis-habisnya. Yang kurang selalu merasa kurang, mengeluh. Yang lebih selalu merasa kurang, kurang puas. Cari lagi, tambah lagi, mau lagi, serakah. Jadi waktu kita bisa berbagi kasih, supaya ada keseimbangan. Lanjut ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan Andi. Kita bisa ngomong gitu. Karena kita adalah pembaca firman, pemuji Tuhan yang berbuah firman. Jangan hanya tahu jago nyanyi, jangan hanya tahu jago khotbah. Tapi engkau tidak boleh deklar dirimu sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan hanya kau jago, tahu firman, apal firman, kuasai firman, tapi engkau tidak menikmati buah yang luar biasa dari firman itu. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan Andi mencukupkan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan Andi. Kalau engkau merenungkan firman dan rema ini hidup, kita akan melihat setiap orang itu pasti punya kelebihan. Thinking again. Kalau firman Tuhan itu hidup dalam hidup orang percaya, mereka akan melihat sesamanya selalu mempunyai kelebihan, sehingga mereka tidak punya ruangan untuk mencela kekurangan sesamanya. Saya ulangi. Ketika firman Tuhan ini hidup, kita selalu rendah hati. Kita tahu kita ini sampah. Tapi mendapat kasih karunia. Ingatlah dari mana engkau dipanggil. Firman itu hidup dan berbuah. Kita akan selalu melihat bahwa sesama kita, siapapun dia, pasti punya kelebihan. Kalau engkau bisa melihat ini, engkau tidak punya waktu yang sama untuk mencela, merendahkan, membuli, menjelekkan, menjatuhkan orang lain. Tidak ada. Tidak mungkin dari satu mata air keluar dua jenis air, pahit dan manis, nggak mungkin. Kelebihanmu menolong sesama. Kelebihan sesama menolong dirimu sendiri. Keseimbangan, balancing. Itu biasanya balancing itu istilah sporing balancing. Kalau misalnya ada kendaraan Bapak Ibu, kalau jalannya sudah mulai miring-miring, setirnya mulai miring-miring, harusnya lurus, atau miring-miring, segera bawa ke balancing. Supaya di center kembali, supaya lurusnya lurus. Kalau nggak di balancing, lurusnya bengkok. Ilustrasi Bapak Ibu, cek hati kita. Cek hati kita. Udah lurus belum? Apapun pesan Bapak Ibu, kalau hati kita bengkok, pasti bengkok. Tapi sekalipun Pastor Andy ini tidak pintar, bukan master teologi, apalagi doktor. Aduh, bukan, jauh sekali. Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi saya belajar memberi hatiku yang kosong ini diisi firman. Saya percaya satu ayat firman, satu kata Sang Raja sanggup mengubah.
keadaan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Siapa sih yang sempurna? Kita mungkin lebih dari orang lain dalam satu hal. Tapi kita tidak lebih dari orang lain dalam segala hal. Maka dalam hidup ini kita, kalau dulu masih kita sekolah ada istilah seperti ilmu padi, seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Bukan semakin metentang-metentang, tantang sana, tantang sini. No. Saya punya kekurangan, saya punya kelebihan. Kelebihanku untuk memberkati sesamaku, kelebihan mereka untuk menutupi kekuranganku. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak Ibu terkasih, firman ini kita sudah baca sedemikian jauh, beberapa ayat, saudara-saudara. Pastor selalu rindu aplikasi, praktek. Nah, dari firman yang Pastor baca, saya hamba Tuhan, saya rindu memberkati jemaat yang kurang mampu di Balikpapan, semisal dengan sembako, hal yang pokok seperti B3 yang sudah kita lakukan lama. Bagi beras, bagi berkat. Bapak Ibu sebagian yang ngikutin ini pasti tahu, kesukaanku itu adalah menolong sesama. Bisa melihat orang yang bahagia itu sebuah kehormatan. Bagi prinsip hidup saya. Nah, di samping itu, saudara-saudara, Pastor juga ada kerinduan nih. Mau memberkati rekan-rekan gembala di Balikpapan. Di Balikpapan, kalau tidak salah, minimal ada 50 gereja, berarti ada 50 gembala. Barangkali ya, kalau salah mohon maaf dan tolong dikoreksi. Koreksi loh ya, bukan menghina ya, bukan memfitnah ya. Kadang orang belum bisa bedakan antara menasehati, menegur, dan menghina, dan memfitnah. Atau mencemarkan, membunuh karakter sesama. Itu ada hukumnya, saudara-saudara. Namanya Undang-Undang ITE. Ya. Nah, kalau saudara-saudara Pastor salah kasih informasi ini, nanti tolong dikasih masukan. Ya. Kayaknya, kalau tidak salah ya, kurang lebih ada 100-an gereja di Balikpapan. Jadi, Pastor rindu memberkati gembala di Balikpapan, tentu yang mau saja, karena tidak semua yang mau, atau barangkali tidak semua kekurangannya di bidang ini gitu. Karena di Balikpapan keadaan ekonomi ya cukup baik ya. Namun Pastor rindu memberkati. Lalu ketika renungkan memberkati apa gitu. Memberkati apa? Kalau memberkati seminar khotbah, waduh, udah pada jago-jago. Kan rata-rata sudah sekolah teologi ya, rekan-rekan gembala. Memberkati apa?
Mau dulu pernah pastor memberkati proyektor atau layar gitu ya, untuk screen gitu. Tapi ini dalam jumlah banyak dan bermanfaat. Dan ini saya punya saat ini Tuhan berkati. Karena firman Tuhan tadi berkata, apa yang kelebihanku kasih kepada mereka. Itu berguna. Nah, kelebihan mereka juga ketika kasih kepada saya, itu juga berguna bagi saya. Apa ya? Nah, dapatlah hikmat. Kan saat ini untuk di Balikpapan, ini bukan GR loh ya. Ini juga bukan bermaksud untuk merasa lebih, tidak. Kelihatannya mungkin benar, mungkin salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Ya. Jadi sekali pastor hamba Tuhan yang suka dikoreksi, siap dikoreksi karena saya suka belajar. Tapi beda kalau ya, antara koreksi dengan menghina itu beda. Rasanya hari ini dalam berkat Tuhan, pelayanan media yang Tuhan Yesus percayakan kepada Pastor Andy ini berkembang. Ya, bersyukur meskipun juga dalam proses belajar. Contoh misalnya pelayanan YouTube, puji Tuhan cukup berkembang. Pelayanan ada yang anak saya membuat akun TikTok, itu juga berkembang. Baru berapa minggu sudah mungkin puluhan ribu gitu ya, yang terberkati. Dan videonya udah di-share sampai jutaan. Juga ya, di Instagram juga ada, mungkin cuma 50 ribuan aja. Di Facebook mungkin cuma 500 juta ya, di halamannya. Di YouTube ada sekitar 600 ribuan. Amin. Menuju 1 juta. Amin. Yes, dalam berkat Tuhan. Nah, pikir-pikir mau memberkati apa ya rekan-rekanku, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya gembala-gembala di Balikpapan. Pastor rindu memberkati mereka dengan fasilitas untuk pelayanan media sosial. Apa itu? Ini seperti yang pastor pakai. Ini nih ya. Nah, untuk apa? Begini. Karena kita sekarang dibawa masuk pelayanan media. Kiranya dengan berkat yang Pastor Andy akan berikan nanti, kapan nanti akan diinfo ya. Nanti Pastor akan coba buat. Tapi kalau saudara-saudara mau buat juga boleh, nanti Pastor yang datang gitu. Misalnya satu gembala yang punya kapasitas gitu, mampu membuat, ya puji Tuhan. Kalau Pastor mungkin diusahakan segera karena kita lagi finishing untuk mau tatap muka, Time for Bible, dan aulanya. Jadi nanti pastor akan coba memberkati rekan gembala di Balikpapan dengan ini yang pastor juga ya. Ini mikrofon kecil, wireless, praktis, berguna. Begini, tujuan Pastor Andy dan kerinduan rekan-rekan gembala juga bisa maju, yang sudah berjalan, yang belum bisa mulai belajar masuk pelayanan media sosial. Jadi sebelum Pastor akan kasih, nanti mungkin ada seperti apa ya, sharing lah. Yang pasti Pastor nggak sharing tentang teologi ya, karena rekan gembala pasti sudah punya basic belajar teologi ya. Tapi Pastor mau share sedikit lah, mungkin 5-10 menit, atau mau tanya jawab boleh, bagaimana pelayanan media. Sudah itu Pastor titip satu berkat ini kepada satu gembala, supaya setelah itu mereka punya tools ya, sederhana aja. Pastor mau kasih mereka handphone, aduh agak mahal,
Dan kalau misalnya berapa banyak itu mungkin kan nilai terlalu tinggi. Jadi kembali apa yang ada padaku dan saya mampu gitu. Nah contoh misalnya kan sudah punya handphone ini handphone saja pastor pakai ngerekam ini ya. Nah masing-masing gembala pasti punya handphone lah ya, handphone relatif ya, punyalah untuk komunikasi. Nah dengan pastor bisa membagikan berkat ini ya, pastor tunjuk ini. Mereka bisa mulai masuk pelayanan media. Ya, dan ketika mereka masuk pelayanan media, kan Tuhan bisa jadikan sarana itu menjadi tempat untuk saluran berkat dari Tuhan Yesus. Nah, seperti Pastor Andy, puji Tuhan, ada berkat Tuhan lewat media setiap bulan. Dari YouTube, bahkan dari Facebook itu lebih besar lagi. Dan Facebook sekarang memberkati Pastor hamba Tuhan ini 1 bulan 2 kali. Nah, nanti sambil pastor ajarin. Bayangkan kalau saudara-saudara, misalnya rekan-rekan gembala di Balikpapan, juga bersama-sama masuk pelayanan media, pastor rindu. Semua gereja Tuhan, semua pelayanan, semua misi Bapak Ibu sekalian, itu semarak, itu diberkati, semua maju. Bahkan ini ngomong, mungkin Bapak Ibu susah mengerti ya. Ini hati saya. Biar saja pelayananku biasa-biasa, yang penting pelayanan gembala lain luar biasa. Saya ikut senang. Saya ikut senang. Bahkan biar pelayanan Tuhan percaya kepada Pastor Andy ini tidak buka, asalkan gereja-gereja yang Bapak Ibu di Balikpapan gembalakan ramai, Pastor Andy bisa kunjungi saja, sudah ikut senang. Saya belajar hari ini tidak lagi memikirkan tentang saya, tentang diriku, tapi saya belajar untuk pelayanan kasih bagi sesama. Jadi apa yang saya punya, sedikit pengalaman, saya akan share. Jadi bayangkan kalau rekan-rekan gembala punya fasilitas ini yang saya tunjuk ya. Dia mulai buat vlog, contoh firman Tuhan. Dia mulai buat podcast kesaksian-kesaksian, dia layani. Yang tadi kesaksiannya cuma didengar oleh mungkin jemaat lokal, tapi ketika dia buat medsos, didengar oleh seluruh orang yang punya channel, ataupun handphone, ataupun media sosial. Waduh. Artinya pelayanan yang luar biasa, kesaksian iman yang membangun, yang tadi mungkin cuma didengar oleh puluhan orang, ratusan orang, ketika semua gembala di Balikpapan, amin. Yang sudah maju, semakin maju ya, diberkati. Yang belum, pastor siap untuk sharing live lah. Supaya, contoh misalnya bagaimana membuat akun, ya, setelah ini, setiap gembala mulai juga buat live stream seperti ini. Waduh, keren. Bapak Ibu, jujur, saya tidak hiperbola. Kalau semua gembala sudah buat live streaming di jam yang sama, pastor rela undur dari live streaming setiap pagi. Bapak Ibu cukup ke sana, sama saja. Ini hati saya. Saya tidak mau monopoli, saya tidak mau seolah-olah hanya saya, tidak. Biarlah hanya Kristus. Kalau misalnya rekan-rekan gembala di Balikpapan buat jam yang sama, dan saudara-saudara terberkati, pastor rela undur dari pelayanan ini, saudara-saudara. Karena sama, Tuhan Yesus yang diberitakan. Nanti ketemunya di surga juga, surga Bapa, surga Tuhan Yesus. Ini hati saya. Bapak Ibu mungkin berpendapat berbeda-beda, tapi ini saya ceritakan isi hatiku. Ya, kira-kira itu ya. Jadi ini kerinduan saya. Jadi pastor akan coba siapkan ini, tools ini untuk membantu rekan-rekan gembala masuk pelayanan media sosial juga. Yuk kita maju bersama-sama. Jadi kalau saudara-saudara misalnya yang tadinya berkhotbah, misalnya gerejanya cuma 100 gitu ya, dengan ya kira dengan apa yang pastor berikan ini, berkat ini, Bapak Ibu bisa sambil khotbah di gerejanya, sambil live streaming. Karena sudah terbantu dengan alat ini, saudara-saudara, khotbahmu didengar oleh jutaan orang dengan jelas, sekalipun jaraknya jauh. Ya, kira-kira itu saja. Saya belajar, firman itu memang ajaib. Dan ketika dihidupi, buahnya luar biasa. Waktu saya memberkati
saya tidak boleh merasa lebih, karena setiap orang punya kelebihan. Kita hidup sebagai manusia, saling melengkapi. Engkau lebih banyak finansial, jangan sombong. Karena ketika engkau melihat orang yang kekurangan, itu ladangmu untuk supaya hidupmu diselamatkan dari keserakahan. Dukun terus pekerjaan Tuhan, dukun juga pelayanan di mana Bapak Ibu terberkati, digembalakan, bergereja. Sambil jangan lupa senantiasa memperhatikan orang-orang miskin. Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada di antara kamu. Karena orang miskin adalah ladang untuk kita menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan waktu kita memberi kepada orang miskin, saudara-saudaraku, itu juga membuat keseimbangan hati kita tidak serakah. Dan saya banyak belajar dari mereka. Dan contoh ya, hampir setiap hari Pastor Andy menghampiri mereka. Jalan kaki, di tengah jalan, ke tempat-tempat mereka. Kenapa? Dengan tetap Pastor Andy lakukan ini setiap hari. Ini sedang menolong saya untuk tetap hidup balancing, tetap hidup seimbang. Jadi pelayanan kasih, saudara-saudara, itu menolong orang lain dan juga menolong hidup kita sendiri. Dan itu akan memberkati pelayanan Bapak Ibu yang Tuhan percayakan. Let's pray. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Siapa yang mau menjadi pelaku firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Bapa, Engkau sungguh baik. Diberkatilah setiap tangan-tangan mereka yang memberi diri melakukan firman Tuhan. Amin. Turunkan tangan saudara-saudara. Siapa Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit, boleh angkat tangan. Aliran kesembuhan men-touch tubuh orang-orang sakit. In Jesus' name. Dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan dari segala kelemahan. Bangkitlah, tinggalkan kelemahanmu, dan pulihlah seutuhnya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Adakah rekan-rekan gembala yang menyaksikan ini boleh berdoa bersama-sama? Angkat tangan. Bapak Ibu rekan gembala yang melihat Tuhan. Yuk saling berdoa sama-sama, saling memberkati. Diberkatilah pelayanan Bapak Ibu gembala, rekan-rekan pelayan Tuhan, dimanapun kota Bapak Ibu melayani. Pelayanan Bapak Ibu semuanya diangkat Tuhan, jadi berkat, berbuah lebat, semarak, dan membawa keselamatan dan sukacita senantiasa dari surga mengalir.
pelayan Bapak Ibu sekalian diberkati, berkat rohani, berkat jasmani, berkat jiwa-jiwa, berkat pelayanan yang dipercaya Tuhan. Kalau hari ini masuk dalam media sosial, berkat juga maju pelayanannya di medsos ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Semuanya diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, pendetanya, pastornya, romonya, paternya, gembalanya, penatuanya, majelisnya, diakennya, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi semuanya saudara ya, semua diberkati Tuhan Yesus. Ingat, dia diberkati, ia bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Yeay. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, kita diberkati. Kita diberkati, hey, sepanjang hidup kita diberkati. Oh ye, saat bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Ye, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan Yesus. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Ye, saat bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Ye, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Yeay. Kita mana tangan-tangan yang diberkati, mana tangan-tangan yang siap masuk hari yang penuh berkat sukacita dari Tuhan Yesus. Saat bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Kita diberkati, saya diberkati, Anda diberkati, gereja Tuhan diberkati, semua saudara diberkati. Saat bangun pagi hari, sejak bangun, aktivitas pelayanan, sampai bobok malam, diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, pendeta-pendeta, pastor-pastor, gembala-gembala, penatua diaken, semuanya, pemuda-pemudinya, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita diberkati, yeay, sepanjang hidup kita diberkati. Amin. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Sejak bangun pagi hari, siang berganti malam, semua diberkati. Amin. Sola fide, Immanuel. Bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.